warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indasari dari kelas 5B jurusan Tadris Matematika IAIN Syahnujati Cirebon. Di podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bab sholat. Nah, di sini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh sahabat saya yang bernama Novi Pujianti yang akan membacakan pertanyaannya. Nah, oke, langsung aja kita mulai podcast kali ini. Selamat mendengarkan dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, langsung kita mulai aja podcast kali ini. Nah, sekarang sahabat saya Novi Pujianti sudah datang untuk menemani saya di podcast kali ini. Halo Kak, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Kak, kita mulai saja untuk pertanyaannya. Oke. Izin bertanya ya Kak Putri. Terima kasih nih udah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Kakak tentu tahu dong tentang kewajiban orang Islam. BTW, ada berapa sih Kak rukun Islam itu? Boleh disebutkan dong. Dan bagaimana rangkaian kegiatan sholatnya itu? Baik. Nah, pasti dong ya, setiap orang muslim itu tahu rukun Islam itu kan ada berapa. Nah, itu kan ada 5 nih ya. Nah, yang pertama itu kan pasti syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 naik haji. Dan rangkaiannya itu, sholat itu adalah kegiatan ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu Kak. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan di dalam Al-Quran itu ada salah satu ayat nih yang menyatakan bahwa celakalah bagi orang yang sholat. Maksud ayat tersebut itu apa ya Kak? Dan mengenai hadis yang berbunyi sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat, nah di situ tuh aku itu ditujukan oleh siapa loh Kak? Ditujukan kepada siapa? Iya, benar. Nah, maksud dari ayat Al-Quran tersebut udah dijelaskan nih dalam ayat selanjutnya, yang artinya itu yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sehingga maksud dari celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Nah, berikutnya dari hadis yang sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat itu, aku yang ada di kalimat tersebut itu adalah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam sabdanya yang artinya, aku lakukan hal ini agar kalian dapat mengikuti aku bermakmum dan agar kamu sekalian tahu sholatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan sifat sholatnya itu adalah husu atau tenang. Itu Kak. Oh begitu ya Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, ada lagi Kak. Kenapa ya Kak dalam ayat Al-Quran itu sholat dan zakat selalu berdampingan? Apa hubungannya sih Kak? Apakah ada hubungannya juga nih dengan suatu hadis yang berbunyi sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Dan yang sholat seperti apakah itu Kak? Ya, benar-benar. Nah, hubungan antara sholat dan zakat itu adalah sebagai penyempurna, karena sholat itu kan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan zakat adalah pembersih dosa-dosa yang tak nampak. Nah, walaupun manusia sudah sholat, pasti manusia itu kan pasti berbuat kesalahan. Nah, untuk yang menjadi pembersihnya itu zakat. Makanya zakat dan sholat itu dalam Al-Quran selalu beriringan. Sedangkan yang hadis yang tadi sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar itu, sholatnya sholat seperti apa sih, kan tadi kan gitu ya. Nah, sholatnya itu adalah sholat yang dilakukan secara tulus dan konsisten hanya untuk mendapat ridho Allah. Baik Kak, pertanyaan terakhir tapi belum terakhir sih Kak. Itu gimana tuh? Masih banyak Kak. Jadi ada pertanyaan lagi nih Kak. Siapa tahu sih Kak ada yang belum tahu mengenai syarat sahnya sholat wajib atau rukun-rukunnya. Boleh dong Kak jelasin atau sebutin syarat sah dan wajib beserta rukun-rukun sholat fardu itu sendiri Kak. Yang pertama itu kan syarat saya. Syarat sah sholat itu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Seluruh anggota badannya suci dari pakaiannya, tempatnya suci dari najis. Yang ketiga, masuk waktu sholat lah pastinya ya, karena kan kalau sebelum waktu sholat itu kita nggak boleh. Terus menutup aurat. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Nah, selanjutnya syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu yang pertama bangetnya harus kita itu seorang muslim atau beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempatnya, mumayyiz atau bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Oke Kak. Yang selanjutnya itu kan tadi rukun
rukun sholat ya. Iya. Rukun sholat itu yang pertama berdiri tegap bila mampu dan diperbolehkan duduk atau berbaring bagi yang uzur. Yang berikutnya niat pastinya. Yang selanjutnya takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, ruku, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi dalam tasyahud akhir, mengucap salam pertama, dan yang pastinya tertib atau dilaksanakan secara berurutan. Masya Allah, jawabannya sungguh jelas ya Kak. Semoga yang belum tahu jadi tahu gitu ya, biar kita benar semuanya. Oke Kak, selanjutnya ada lagi nih Kak pertanyaan mengenai sholat nih Kak. Mengenai sholat fardu dan rawatib nih Kak. Bagaimana sih Kak pembagian rakaatnya sholat fardu dan rawatib itu? Sholat fardu dan sholat rawatib. Nah, sholat subuh itu kan 2 rakaat. Berarti ada sholat rawatibnya. Sholat rawatibnya itu cuman ada di qobliyah doang, yaitu 2 rakaat. Jadi di dalam sholat subuh itu ada 4 rakaat, yaitu sholat subuhnya 2 rakaat dan 2 rakaatnya lagi qobliyah atau sebelum sholat subuhnya. Nah, yang zuhur itu ada 12 rakaat, yaitu 4 rakaat sholat zuhurnya, 4 atau 2 rakaat qobliyah atau sebelum, dan 2 rakaat sudahnya. Nah, yang asar itu 8 rakaat, yaitu sholat asarnya sendiri 4 rakaat dan 4 rakaat sebelum sholat asar. Nah, yang maghrib juga ada 7 rakaat, yaitu maghribnya 3 rakaat, yang duanya sebelum dan yang duanya sesudah sholat maghrib. Sama saja dengan Isya pun sama, 4 rakaat Isya, 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. Begitu Kak. Terima kasih Kak ilmu barunya. Semoga kita bisa menjalankan sunah-sunahnya juga ya Kak. Amin. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir sepertinya Kak. Mengenai jamak qashar, jelasin dong Kak mengenai jamak dan qashar beserta ketentuannya. Jamak qashar itu kan jamak itu kan menggabungkan satu waktu. Nah, tapi tidak semua sholat itu bisa digabungkan dalam satu waktu. Karena yang boleh digabungkan itu seperti sholat maghrib dan isya atau asar dan zuhur doang. Karena subuh itu kan nggak bisa ya, udah 2 masa pengen diringkas lagi atau digabungin lagi kan nggak bisa. Nah, ketentuannya itu ketentuan jamak takdim itu harus tertib, niat jamak pada sholat yang pertama, bersegera atau mualah, dan masih berstatus mufasir sampai selesainya sholat yang kedua. Kalau untuk syarat jamak takhirnya itu niat menjamak takhir pada waktu sholat yang pertama, dan pada masa datangnya waktu sholat yang kedua dia masih dalam perjalanan. Nah, untuk yang qasharnya itu kan meringkas. Qashar itu meringkas sholat, jumlah rakaatnya maksudnya. Nah, boleh gak sih kalau misalkan sholat isya itu diringkasnya cuma jadi 3 atau 1? Nah, di sini nggak boleh ya, karena kita hanya dapat meringkas sholat isya menjadi 2 rakaat saja. Dan syaratnya itu melakukan perjalanan jauh minimal 81 km dan perjalanannya tidak bertujuan untuk hal negatif atau dosa. Dan kita boleh melakukan qashar itu jika sedang dalam keadaan bahaya. Nah, kalau misalkan satu laginya itu jamak qashar, yaitu bisa dikumpulkan jadi 1 dan sekaligus diringkas, itu boleh. Nah, terus ada lagi nih yang kayak misalkan kita tuh meringkas 2 tapi rakaatnya 5 rakaat. Nah, itu boleh, namun hanya untuk sholat maghrib dan isya saja. Karena jika sholat maghrib dan isya dikerjakan secara jamak dan qashar, maka jumlah rakaatnya 5, yaitu 3 rakaat maghrib dan 2 rakaat isya. Nah, syaratnya itu sama seperti yang tadi jamak dan qashar gitu Kak. Oh baik, terima kasih Kak. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya Kak ilmu-ilmu yang telah Kakak berikan. Terima kasih atas semua jawaban-jawaban yang telah Kakak berikan. Sama-sama. Insya Allah bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun untuk orang lain. Ya. Nah, teman-teman, sekian podcast dari saya dan Novi Pujanti. Mohon maaf jika dalam podcast kali ini terdapat banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari diri sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah SWT. Sekian podcast kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.